23 Mei 2020, Kemenkes mengeluarkan surat keputusan kalau akan dibentuk namanya Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Lingkungan Kerja. Wow, berarti hal itu mengisyaratkan bahwa dalam jangka waktu dekat ini kita harus sudah bekerja seperti normal. That's why ada istilah dengan the new normal. Hello health people, selamat datang kembali ke channel dokter saya, channel yang membahas seputar info kesehatan dan ilmu kedokteran. Nah, dalam definisi new normal, masyarakat diharuskan bekerja atau beraktivitas dengan normal, tapi harus banget memperhatikan protokol pengendalian dan pencegahan penyakit. Kira-kira apa aja ya protokol pengendalian dan pencegahan penyakit dan apa yang membedakan kehidupan normal dulu dengan normal yang baru? Maka dari itu ada istilahnya dengan the new normal. Oke, langsung aja. The new normal yang nomor satu adalah perusahaan-perusahaan atau perkantoran diwajibkan membentuk tim satuan pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 di lingkungan kerjanya. Fungsi yang pertama adalah untuk apa? Fungsinya untuk melaporkan apabila ada karyawan atau pekerjanya yang terindikasi terkena penyakit COVID-19. Maka akan dilaporkan agar dia bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, yang kedua, tim ini berfungsi untuk membagi pekerjaan mana yang bisa diselesaikan di rumah. Maka dari itu work from home kemungkinan akan tetap ada sampai ke depannya. Dan ada juga nanti yang dia membagi apakah pekerja ini harus masuk atau tidak. Kalau misalnya dia harus masuk dan harus ada di kantor, nah maka dia harus mematuhi dari protokol pengendalian penyakit yang ada di kantor tersebut. Dan new normal yang kedua akan ada yang namanya pengecekan suhu sebelum masuk ke kantor. Nah, pengecekan suhu ini penting. Kenapa? Karena apabila suhunya tinggi, kemungkinan para pekerja tersebut dia sedang sakit. Nah, kalau misalnya sedang sakit, dia harus dilakukan pemeriksaan agar dipastikan apakah sakitnya itu karena COVID-19 atau bukan. Nah, kalau misalnya dia udah dikecek ternyata tinggi, maka dia akan harus dilakukan 2 kali pengecekan. Nah, selama 2 kali pengecekan ketika suhunya di atas dari 37,3 derajat Celcius, nah maka dia akan dipulangkan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. The new normal nomor 3 adalah akan adanya social distancing di perkantoran. Jadi kalau diibaratkan kalau misalnya ada kantor semeja deket-deket gitu, nah terutama kantor-kantor, misalnya kantor-kantor dari pemerintah gitu ya, kayak kantor kecamatan gitu, atau kantor-kantor dinas, nah maka nanti mejanya dia akan dipisahkan, kira-kira jaraknya adalah 1 meter. Kenapa? Karena takutnya adalah karena nanti terlalu dekat sehingga ada droplet atau percikan-percikan ludah yang dia mampu untuk menularkan si COVID-19 itu. The new normal nomor 4 adalah bakal ada fasilitas yang namanya cuci tangan dan hand sanitizer di setiap perusahaan atau perkantoran. Karena itu sifatnya wajib. Dan bahkan setiap dalam waktu 4 jam akan dilakukan desinfeksi untuk mencegah penularan dari COVID-19 gitu. Jadi kebayang aja nanti kalian lagi ngantor gitu kayak tek 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 tek, terus kayak ada yang orang-orang pakai hazmat gitu kayak datang kayak nyemprotin gitu ya. Jadi kira-kira kalian jangan kaget lah gitu. Mungkin akan ada hal seperti itu tiap 4 jam. The new normal yang nomor 5 ini agak unik ya, karena para pekerja atau karyawan itu ketika dalam jam istirahat diwajibkan atau tidak diwajibkan ya bahasanya, dianjurkan untuk dia bisa berjemur di terik matahari. Ya harapannya adalah bisa untuk membunuh atau dia mematikan dari si virus COVID-19 ini. Nah, the new normal yang terakhir adalah makan makanan yang sehat, seimbang, dan bergizi. Karena dengan makan makanan yang seperti itu kita dapat menjaga dari imunitas tubuh kita agar tetap kuat melawan dari segala bentuk dari agen infeksi, terutama vitamin C. Nah, vitamin C ini paling banyak terdapat pada buah dan sayuran ya. Jadi jangan malas untuk makan buah dan sayur. Nah, konsumsi vitamin C dosis dalam 1 hari untuk orang dewasa rata-rata adalah 50-80 mg ya. Jadi jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi
dan konsumsi vitamin C juga ya. Agar apa? Agar tubuh kita selalu sehat dan kuat untuk menghadapi dari segala bentuk agen penyakit. Nah, itu adalah tadi apa yang akan terjadi pada era the new normal. Jadi apa yang membedakan antara the new normal dengan normal yang dulu adalah the new normal mengharuskan kita sebagai individu untuk menjaga tubuh kita agar tidak terkena namanya penyakit. Tidak mesti COVID-19 tapi apapun penyakitnya. Karena kalau misalnya kita udah terkena penyakit, ya yang ada kita jadi nggak enak kan gitu. Nggak kerja jadi nggak bisa, terus kita beraktivitas juga jadi terganggu, jadi tidak produktif ya. Nah, jangan lupa buat health people yang suka dengan video ini untuk di like, share, dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya dari channel dokter saya. Akhir kata, stay at home and stay healthy.